hati kita sudah tidak bisa sesuatu apa yang sudah tidak lagi dibawa harus kedua di hati yang sudah tidak kita sudah tidak lagi. Penggunaan dana desa di Kecamatan Anggalomoar, Kabupaten Konawe kembali disoroti oleh Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Pewarta Warga Indonesia DPC PPWI Konawe bersama Konsorsium Forum Anti Korupsi dan Transparansi Anggaran atau LSM Fakta dan Gerakan Sosial Peduli Indonesia atau LSMGSPI. Hari ini tanggal 20 Februari 2024 ketiga lembaga tersebut melakukan audiensi di pemerintah Kecamatan Anggalomoar yang bertempat di Balai Desa Abli Sawah yang dihadiri oleh seluruh kepala desa se-Kecamatan Anggalomoar. Hal tersebut dilakukan untuk menyoroti penggunaan dana desa yang diduga ada joki atau pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada oknum tertentu untuk biaya pembuatan Rekdes, RPJ Mdes APB Des dan Desain RAB. Acara tersebut dihadiri oleh Camat Anggalomoar, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kepala Seksi Kebijakan Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD Kabupaten Konawe. Menurut pengamatan Dinas PMD Kabupaten Konawe, permasalahan yang terjadi terhadap dana desa khususnya di Kecamatan Anggalomoar ada berbagai macam faktor, diantaranya aspek sumber daya manusia, aspek regulasi yang terus berubah-ubah, aspek pengawasan, dan aspek tata laksana. Salah satu dari nawacita pemerintahan Jokowi JK adalah pembangunan dari desa. Hal ini terlihat dari anggaran dana desa yang cukup besar, karena itu dana desa berisiko tinggi terhadap terjadinya penyalahgunaan anggaran, baik dari aparat pemerintah desa maupun dari aparat pemerintah yang lebih tinggi. Proses pengelolaan dana desa harus transparan dengan adanya andil dari masyarakat yang mengontrol perencanaan aliran dana dan pengalokasian di semua level. Dapat membantu menghapus tindak penyelewangan dan atau penyalahgunaan anggaran dana desa. Ada berbagai persoalan yang menyangkut pengelolaan dana desa di Kecamatan Anggalomoar yang sempat disoroti oleh anggota DPC PPWI Konawe, diantaranya pungutan yang diduga diberikan oleh aparat pemerintah desa kepada oknum pendamping desa untuk membayar pembuatan Rekdes RPJMdes, Desain RAB, dan laporan pertanggungjawaban. Selain dari anggota DPC PPWI Konawe, juga dari anggota LSM Fakta dan LSMGSPI ikut menyuarakan penggunaan dana desa di Kecamatan Anggalomoar yang diduga kuat tidak sesuai dengan regulasi, di mana mereka menilai para aparat desa tidak diberikan tugas dan wewenang sesuai dengan bidangnya, sementara para aparat desa telah menghabiskan anggaran yang begitu besar untuk melakukan bimbingan teknis mulai dari tingkat kecamatan, daerah, kabupaten, provinsi, hingga ke tingkat pusat, namun asas manfaat ilmu pengetahuan tidak diimplementasikan saat kembali menjadi aparat desa. Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Seksi Keuangan dan Kebijakan Aset Desa Dinas PMD Kabupaten Konawe mengimbau para kepala desa agar dalam pengelolaan dana desa selalu berpedoman kepada aturan dan atau regulasi dana desa dan tidak menggunakan kebijakan yang kontradiktif dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, di mana dana desa sendiri diawasi oleh berbagai pemangku kepentingan di bidang penegakan hukum, Satuan Tugas Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Media Massa LSM, hingga masyarakat. Dari hasil audiensi yang disampaikan oleh anggota LSM Fakta Anas Lamaliga antara lain menghimbau agar praktek joki atau pembayaran yang dilakukan oleh aparat desa untuk pembuatan desain RAB agar dihentikan. Lebih lanjut, Sekretaris LSM GSPI Rusdin Takyudin membeberkan bahwa hal tersebut sangat berpotensi menimbulkan korupsi yang lebih besar oleh pemerintah desa sebab anggaran tersebut tidak masuk dalam APBDes dan nilainya sangat fantastis. Dari Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Andri William Firdaus mengabarkan. Kalau tidak punya SDM, saya Pak yang buat SK, saya yang buat FPJMDes. Satu-satunya yang Anda diujaya. Undang-undang tentang keterbukaan informasi publik saya juga buat Pak. Pola itu, terus itu juga ada teman-teman dari media menanyakan bagaimana cara masyarakat atau LSM untuk mengakses data laporan informasi. Terus kalau ini Pak, kita syaratkan tahun ini desa-desa tersebut supaya mereka menginput semua data yang baru ada ini di dalam aplikasi digitalisasi desa. Digitalisasi desa di sana nanti di bagian webnya
Tapi juga kalau mau di kecamatan project boleh, mau di kabupaten juga nanti boleh, tinggal dibuka. Kalau di kecamatan, kalau di kabupaten tinggal buka kecamatannya apa, desanya apa. Tapi kalau mau langsung desanya boleh. Itu mereka sudah. Jadi kita mendorong seperti Bapak yang bilang, mendorong keterbukaan informasi publik memang itu sangat. Yang terjadi daripada perekrutan atau rekrutmen aparat desa yang kita mengacu kepada Permendagri nomor 83 tahun 2015. Itu rekrutmen yang ada di desa itu hanya karena terbawa politik. Siapa-siapa yang pernah mendukung kepala desa dalam pemilihan itu yang dijadikan aparat. Persoalan tidak bisa kerja, itu tidak ada alasan untuk tidak bisa kerja seorang aparat desa, terutama sekretaris desa. Sekretaris desa itu tugasnya adalah untuk membuat segala sesuatu urusan administrasi. Sudah jelas. Lalu untuk peningkatan SDM kepala desa atau aparat desa itu kan sudah dianggarkan berjuta-juta pada setiap tahun. Dan mereka ke sana itu adalah gagal dalam prosesnya. Kita paham bahwa hari ini ada yang salah dan ada yang keliru. Tapi kalau teman-teman desa kemudian mau atau memancing kami untuk mencari kesalahan, ya boleh juga. Sebagai salah satu petinggi NGO yang ada di Konawe, saya salah satu pimpinan organisasi yang punya pengalaman di level desa.